kata-kata madu aja biasanya gimana, alergi gitu. Udah alergi ya? Udah alergi. Di madu bahasanya udah di madu. Nah itu yang menarik itu, kok seorang perempuan biasanya tidak suka dengan madu jenis apapun gitu. Sebagai penjual, jadi kita juga sebagai brand ambassador gitu loh, brand ambassador dari produk kita sendiri. Nah, dari produk kita nggak kalah saing dengan produk-produk yang di luar sana. Kita nemuin Lee Min Ho deh ke Korea. Wow, Lee Min Ho. Song Joong Ki lah saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun sahabat-sahabat sekalian di bumi Beguai Jejama Lampung Barat, ketemu lagi di channel kita Kopi Robusta, klub obrolan penuh inspirasi, ramein obrolan buat semangat kita. Nah, channel ini adalah satu channel yang memuat format-format obrolan yang kita harapkan itu untuk membangun narasi-narasi yang positif, kemudian juga mengumpulkan inspirasi-inspirasi dari banyak, khususnya inspirator lokal yang ada di Kabupaten Lampung Barat, dengan harapan nanti bisa menularkan inspirasi-inspirasinya kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, inspirator kita siang hari ini adalah Mbak Kuswandari. Beliau adalah seorang guru yang belakang ini juga malah lebih ngetop sebagai seorang pebisnis malah. Bisnis apa nanti kita tanya langsung saja sama beliau. Beliau sudah punya nama beken, nanti nama bekennya juga silakan diperkenalkan sendiri. Apa kabar Mbak Dari? Alhamdulillah sehat luar biasa lah pokoknya. Alhamdulillah. Jadi mungkin ini sesi pembuka, dipersilakan Mbak Dari untuk memperkenalkan diri kepada hadirin dan sahabat-sahabat di Kopi Robusta. Iya, terima kasih ya untuk Pak Agus Rianto udah memberikan kesempatan kepada saya untuk perkenalan. Sebenarnya pertama yang saya ini sebenarnya saya bukan guru sih. Oh, bukan guru ya? Sebenarnya saya hanya sekedar staf di Oh, salah staf. satu sekolah ya. Oh iya. Oke, nama saya Kuswandari. Saya salah satu staf di salah satu SMP di Kecamatan Gedung Surian. Oke, Gedung Surian. Kalau ngomongin urusan bisnis sebenarnya saya malu ya, bisnis saya sebenarnya masih terlalu dini gitu kan. Oke, oke. Kebetulan saya jualan madu. Oke, madu ya, Saya madu. jualan madu hutan dan kopi ya. Oh, Tapi kopi kalau juga kopi hanya sekedar pesanan saja. Oh, gitu. by order gitu ya, by order. Iya. Baik teman-teman sekalian, Mbak Dari ini adalah salah satu mungkin salah satu anggota tertua dalam artian yang paling dulu ada di Tertua. komunitas UMKM Virtual Lambar, yang dulu namanya UMKM Lambar Go Virtual, sekarang jadi bermetamorfosis jadi UMKM Virtual Lampung Barat. Nah, beliau ini adalah salah satu pionir yang ada di Kecamatan Gedung Surian. Nah, itu tadi menarik bahwa ternyata bisnisnya adalah madu ya. Iya. Cuman ternyata saya salah info dikit, intelijennya kurang tajam, bukan guru ya, staf ya. Bukan, iya, saya hanya sekedar Oh, staf staf. ya, staf di salah satu SMP di Gedung Kecamatan Surian. Gedung Surian. Oke. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang menarik dari seorang tadinya staf sebuah sekolah, kemudian berniat terjun ke dalam dunia bisnis. Yang bisnisnya itu utamanya malah sekarang madu ya. Iya. Nah, ini kan menarik, kenapa yang dipilih madu? Kan karena biasanya ibu-ibu itu berhubungan dengan kata-kata madu aja biasanya gimana, alergi gitu Udah ya. alergi ya? Udah alergi ya. Kenapa bisnis yang dipilih malah madu gitu? Iya, heeh. Kenapa saya sendiri masih agak bingung ya, kenapa kok saya bisa jualan madu gitu kan. Cuman mungkin ini sudah jalan rezekinya lewat situ ya. Saya udah nyoba beberapa kali usaha, tapi ternyata yang lebih menonjol ternyata madunya. Oh gitu. Gitu, Jadi heeh. sebelumnya ada beberapa komoditi yang memang Ada, dibawa pertama lebih memang ke kopi, kopi. terus beberapa fashion gitu kan, dari mulai alat-alat rumah tangga juga. Oh Cuman gitu. ternyata ini yang lebih Ketemu maju, hoki, ketemu hokinya di hokinya itu madu. di madu. Aduh, di madu Iya. bahasanya udah di madu. Nah, itu yang menarik itu, kok seorang perempuan biasanya tidak suka dengan madu, jenis apapun gitu kan. Iya. Oke.
karena awalnya memang saya harus konsumsi, Oh karena gitu, saya mengkonsumsi butuh sendiri. badan saya ini Mhm, harus butuh suplemen, mhm mhm. untuk terapi kesehatan Oke oke. saya harus konsumsi Mhm madu, mhm. dan badan saya bukan tipe yang bisa nerima sembarang madu nih. Oh gitu ya, jadi hanya Iya. madu madu terbaik lah yang Madu bisa. terbaik, madu hutan ya, Oh yang iya iya. maksudnya madu Heeh ternak masih kurang, apalagi heeh. madu-madu mohon maaf ini yang agak ada di pasaran-pasaran kayak di market-market Oh gitu, tertentu heeh gitu. heeh. Saya nggak bisa dan Mhm alhamdulillah setelah ketemu madu mhm. ini juga dari, hutan Lampung Barat ya, Mhm ini mhm. yang luar biasa yang bikin saya di Lampung Barat ternyata kualitas madunya Oh iya. bagus banget Oh iya, gitu dan kan. itu madu madu dari hutan dan dari lebah liar gitu Mbak Iya, dari dari ya? lebah Dari lebah liar, liar, dari mhm hutan Lampung mhm Barat, dari mhm pedalaman Lampung mhm Barat, tapi ternyata kualitasnya luar biasa. mhm mhm. Jadi, madu itu sebenarnya awal mulanya justru untuk konsumsi sendiri ketika Iya, mungkin ada satu kondisi kesehatan tertentu mhm yang membutuhkan itu sebagai mhm terapi gitu Mbak Naria. mhm. Oh, mungkin karena sudah menggeluti bisnis madu ini mungkin cukup lama, sudah ada berapa tahun Mbak? Kurang lebih 1 tahun Oh lah, satu tahun heeh, sebenarnya baru konsen di 1 tahun, madunya konsen heeh. di madunya. Pastinya kan mungkin ditunjang dengan, pengetahuan-pengetahuan dasar atau bahkan mungkin Iya, tingkat lanjut lah mengenai permaduan ini, baik mhm. perlebahan maupun Iya, permaduan gitu. harus, Oh gitu? itu harus. Heeh Karena ketika kita heeh menemukan, komplain dari beberapa heeh, konsumen, iya. sedangkan, beberapa madu itu kan beda-beda ya, dari Oh jenis gitu? Oh bunganya, gitu, dari heeh. jenis, masa Mhm panennya, mhm. masa Oh musimnya, gitu, heeh. atau dari jenis lebahnya, itu Mmm. beda. Oh iya. Karena jadi kita jangan hanya sebagai, penjual, jadi, kita juga sebagai brand ambassador gitu loh, brand ambassador dari Oh gitu produk kita oh gitu, sendiri. heeh. Jadi kita Mmm, harus paham nih, mhm mhm. paham dengan apa yang kita Mhm jual mhm gitu, mhm. di badan kita gimana. Jadi Mhm. ngejual itu nggak hanya sekedar ngejual gitu, Mhm mhm. tapi ya kita tahu tahu benar, oh ini nih kandungannya seperti ini, oh Oh ini gitu? kalau ada komplain Mhm. dari beberapa konsumen harus seperti ini. Karena, Iya. saya yakin Mhm. madu yang saya jual ini murni, Mhm karena mhm. saya sudah uji lab, Oh gitu, beberapa bahkan sampai uji dokter lab ya? Heeh, iya, sampai karena uji lab. beberapa dokter itu yang sampai mereka meminta untuk uji lab sendiri, Heeh, dari gitu. madunya itu. Mhm mhm Mhm, mhm. Oh, berarti terapi madu ini juga memang dianjurkan oleh dokternya gitu ya? iya, Dokter yang mungkin tempat Mbak dari konsultasi ke sana gitu? iya benar. Oke, heeh heeh. Baik. Jadi, pada awalnya itu kan kalau nggak salah saya pernah dengar bahwa madunya itu dari Suwoh ya, Mbak, ya? Iya, Dari hutan Suwoh. heeh. Itu pertama tahu punya koneksi dengan misalnya dengan penghasil madu dari sana itu gimana ceritanya, Mbak? Oh iya, eee, pertama kali saya ketemu orang ini ke rumah sih. Oh gitu, Ya heeh heeh. kayak biasalah, Mhm, kayak mereka tuh kayak mhm, orang-orang jual madu menawarkan mhm, produknya gitu, mhm menawarkan produk madunya ke mhm, rumah. mhm, Dia kasih garansi sih, waktu mhm, itu dia kasih garansi, "Coba dulu aja deh Mbak, kalau mhm. memang nggak bagus, saya siap ngulangin uangnya kok," Oh gitu gitu, kan. heeh heeh. Iya, Mhm. setelah itu jarak 2 minggu akhirnya saya ngerasain sih kondisi badan saya jauh lebih Oh gitu, fit, heeh heeh. lebih seger, Mhm lebih nggak mhm. gampang capek Mhm gitu mhm kan. mhm mhm. Jadi akhirnya saya, ngontak beliau lagi gitu Oh kan, oh. untuk kirim madu lagi Mhm gitu kan. mhm. Cuman karena agak jauh ya antara Iya. Gedung Surian dengan Suwoh, Mhm. akhirnya saya stok cukup banyak. Oh satu Awalnya saya stok 15 kilo. oh gitu, dan itu yang tadinya untuk tujuan konsumsi pribadi Iya, sebenarnya ya tujuan 15 kilo. saya untuk konsumsi pribadi dan Mhm. akhirnya Mhm. beberapa temen itu minta dong, boleh dong Oh saya, gitu. Heeh. bahasanya apa ya, nempel gitulah Nempel ya, ya, kalau heeh, nempel tuh beli bahasanya dikit kalau nempel gitulah maksudnya ya, beli dikit, oke. heeh. Heeh Nah dari situ heeh. akhirnya, kenapa nggak saya posting, gitu kan. Oh gitu. Kenapa nggak saya posting, saya punya Mhm. HP Oh gitu iya iya. kan, kenapa nggak saya posting. Nah dari situ, alhamdulillah Mhm mulai berjalan, mhm dari yang 15 kilo ke 30 kilo, mhm. ke 60 kilo, dan Iya. alhamdulillah sampai sekarang sudah 1 kintal sampai 1,5 kintal Per per bulan. bulan, Masya Allah. Dan Iya. itu suplainya lancar ya, Mbak, ya dengan Alhamdulillah memang nggak satu heeh, bulan itu langsung segitu gitu ya, heeh heeh. biasanya mereka kontak, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, "Mbak ini saya ada nih 60 Mhm kilo, Mbak mhm ini mhm. ada nih, 30 kilo," Mhm gitu mhm. kan. Kebetulan pas stok di rumah juga tinggal nipis gitu kan, Begitu. "Oh iya Mhm silakan diantar," mhm gitu kan. mhm mhm. Nah, dan alhamdulillahnya mereka itu tidak yang
ini barang langsung bayar, gitu nggak? Oh gitu, jadi semacam apa ya, konsinyasi lah, dia Iya, barangnya dititip karena dulu, saya heeh, juga kasih gini, ini barang kalau belum saya uji lab, mhm, hasil uji labnya belum keluar, mhm. saya nggak akan bayar. Oh gitu, heeh Ya, heeh heeh. karena apa? Kalau hasil uji labnya ini kurang bagus, Mhm. rugi dong di Oh saya gitu, gitu kan. heeh. Manfaatnya juga Oh saya iya nggak iya. dapet Mhm gitu mhm kan. mhm Dan konsumen pasti juga kecewa dong mhm mhm gitu. mhm. Iya. Oh ya, jadi uji lab itu dilakukan secara kontinu ya, Mbak? Dari Iya, setiap kali heeh, oh lah memang lab tempat ngujinya di mana? Kan ada oh ada ada, di Lampung Barat atau di oh enggak. oh enggak ya? Enggak. Itu ada salah satu dokter Heeh, di salah satu rumah sakit daerah, mhm, di kota, iya, beliau meminta itu pertama, mhm yang kedua, saya bersama salah satu teman saya itu, mhm. di Polinela. Oh gitu, Mhm, di Polinela untuk mhm, uji kualitas iya, madu itu. heeh. Dan berarti setiap datang suplai dari apa kalau kata apa, penghasil madunya, dari Heeh, penghasilnya itu selalu dilakukan uji lab gitu ya, iya, untuk memastikan kualitasnya itu ya tetap terjamin. Oh, jadi luar biasa ternyata walaupun ini skalanya mungkin usahanya masuk kriteria ya mikro dan kecil mungkin iya, barangkali ya, tapi mikro lah ya. tapi quality control-nya gitu kan. Tapi quality control-nya tetap berjalan terus gitu, Mbak. Nah gini kemudian, kan kebetulan Mbak Dari juga tergabung dalam satu komunitas yang dulu namanya pertama-tama kita sebut Go Virtual, kemudian Mhm, kemarin bermetamorfosis jadi Virtual Lambar ya, virtual apa tuh, visioner, inovatif, inovatif, ramah, ramah, eee, tangguh, tangguh. unggul, Unggul apa a ya? Saya aktif agak luar biasa. satu. Oh religius religius ya, Religiusnya harus religius, ada lah oh ya ya, religius harus ya. seimbang Itu semuanya. jadi kemarin kita bermetamorfosis. Nah, itu kan, menurut Mbak Dari, tanggapan Mbak Dari sendiri terhadap adanya komunitas itu, baik secara pribadi terhadap perkembangan bisnisnya pribadi maupun, perkembangan geliat UMKM secara umum itu gimana, Mbak? Kalau Masya Allah luar oh, biasa ya. mhm Justru, saya bisa mhm meningkatkan omset ini mhm setelah saya gabung di Go mhm. Virtual awalnya ya. Oh gitu, Itu kalau nggak salah bulan Juli sekitar tanggal oh ya 18-an tanggal atau 18 Juli kita saya 18 masih ingat oh bener itu gimana itu saya ikutan di heeh, acara itu dan itu, dari situ alhamdulillah, heeh. relasi saya nambah. Oh iya iya. Bahkan setelah diajarin bikin Google Bisnis, Mhm akhirnya saya mhm dari Go Virtual ini mau mhm. belajar jangan hanya berpatokan dengan Google Bisnis. Oke oke. Justru dari Google Bisnis ini saya dapat relasi yang luar biasa dari Mmm, satu perusahaan terbesar lah, bisa dibilang perusahaan perusahaan oh jamu jamu oh terbesar iya di iya. Oh Indonesia gitu, gitu heeh kan. heeh, mhm, Heeh, dan ini apa ya, awalnya itu adalah mmm, excited pasti ya, mhm mhm. dan ini adalah pencapaian yang luar biasa buat saya, itu hanya beberapa hari Mhm. dari saya mengikuti acara di Go Virtual itu, Oh gitu gitu, kan. iya iya iya, mhm mhm. Terus habis itu saya ditelepon juga dari pesisir barat, Heeh gitu heeh. kan. Dan itu orang yang sebenarnya sebelumnya tidak pernah kontak, Tidak nggak pernah pernah kontak kontak, sama sebelumnya. sekali tidak pernah Itu tahu, tapi heeh dengan sudah heeh, adanya saya di mhm. salah satu apa ya, dibilang platform ya, Platform heeh, platform heeh, itu, mhm ya itu membuka semuanya gitu loh, mhm, pintu itu kebuka mmm, dengan sendirinya mhm gitu mhm kan. mhm. Sampai sekarang masih masih aktif digunakan itu akun bisnisnya atau oh Masih, masih alhamdulillah atau masih. malah jadi senjata utama memang? Ya, senjata Heeh utama. heeh Sekarang itu heeh menjadi senjata utama heeh, karena banyak banget mhm sekarang itu nomor masuk, mhm nggak hanya sekedar beli madu, tapi mhm. mereka juga menawarkan madu. Oh gitu. Dari beberapa daerah, Mhm. bahkan dari luar provinsi pun Mhm ada mhm gitu mhm kan. mhm Mhm. mhm. Jadi jadi pada intinya, menurut Mbak Dari sebenarnya semangat untuk go virtual sekaligus semangat untuk membangkitkan UMKM itu punya impact yang benar-benar real dan nyata Heeh, terhadap, itu. bener. Mungkin bukan Mbak Dari sendiri kali ya, mungkin Iya, teman-teman yang lain juga nanti ya nanti kita undang mmm, sendirilah, kita undang mhm, masing-masing mereka ke sini iya, apakah, kegiatan kita di relawan UMKM Virtual Lambar itu memang memberikan dampak langsung yang nyata terhadap kehidupan dan bisnis mereka. Nah, untuk kemudian, gini, saya sering kadang-kadang kalau lihat postingan Mbak Dari itu sering kadang-kadang membagikan semacam, apa ya, tips dan trik untuk ngiklan, untuk apa sih, apa yang iya. namanya copywriting dan sebagainya. Nah, itu dipelajari sejak lama atau ketika Mbak Dari memang, omset bisnisnya itu mulai mulai meningkat gitu? Dipelajarin dari awal usaha enggak, Oh gitu, heeh justru heeh, diawalinya dari mhm. masuk Go Virtual. Oh gitu gitu, Heeh, jadi mempelajari iya, berbagai macam heeh, trik itu, oh mhm. jadi itu momentum Iya, sebenarnya, itu momentum. momentum banget, Heeh, itu adalah
buat saya itu Mhm. adalah pijakan pertama saya ya, Iya iya. pijakan Mhm pertama saya, rumah saya, mhm ibaratnya itu adalah mhm rumah saya. mhm. Dari situ, eee, saya ke provinsi kan, Oke, pernah heeh, diundang ya? saya diundang di provinsi dan diminta Mhm, teman-teman, pelatihan di provinsi itu untuk ngajarin, eee, apa sih Google Bisnis, heeh itu bagaimana, heeh. manfaatnya bagaimana, WA Bisnis Oh itu iya termasuk WA bagaimana ya, gitu oke, kan. heeh heeh. Eee, itu kedua. Mhm. Terus ketiga, saya ikut di acara Cafe Diva itu ya, yang Wow. aduh luar biasa banget itu Itu buat saya. kayaknya awalnya dapat julukan Ibu Iya Madu yang tidak itu. siap untuk dimadu ya? Oke. Iya, Hah? eee, dari situ kita ramekan ya di Heeh, iya Cafe iya, heeh. Diva, sampai dapat julukan Ibu Madu yang takkan Yang rela untuk dimadu. oke, itu Itu satu brand. adalah udah buat saya banget lah itu, Iya nggak iya ada iya, yang boleh, heeh, itu iya udah iya. nggak bisa diklaim Heeh, dengan kayak bahasa itu. tinggal didaftarin ke hak kekayaan intelektual kayaknya, Mbak, Iya. biar nggak ada yang mengklaim. Heeh, terus, Heeh alhamdulillah heeh, setelah dari Cafe Diva itu, iya. eee, kita dapat kemudahan banyak lah ya, Mhm mhm. dari Mhm. dinas-dinas Mhm terkait, mhm. dari Mhm perizinan mhm. terutama karena memang, teman-teman UMKM ini mengeluhkan tentang, perizinan Oh iya, mungkin mereka yang jadi gitu kan. kendala adalah perizinan Iya gitu, oke, betul, heeh. dan dari situ akhirnya saya belajar lagi, Pak. Iya, sebenarnya baru belajar ya sebenarnya, bukan pinter Iya, dari lama sebenarnya. bukan, sebenarnya Mendadak pinter. iya, saya belajar lagi Heeh. itu perizinan kan bisa Iya, online, yang online single submission gitu, apalagi nah kalau perizinan-perizinan yang simpel kayak nah untuk usaha itu mikro kan dan kecil gitu kan. Iya, heeh. IUMKNIB Heeh gitu, heeh. situs Mhm, SIUP, mhm itu mhm. kan bisa dengan satu Iya. pintu, nggak perlu kita jauh-jauh Mhm. ke Liwa, Mhm kita mhm kan mhm. perjalanan cukup lumayan ya. Iya, oke. Dari situ alhamdulillah Iya. saya mau nggak mau harus belajar. Mhm mhm. Terus alhamdulillah bisa bantu beberapa teman-teman di Mhm. Gedung Surian, Mhm. dari mulai tadinya cuman bikin IUMK, NIB, akhirnya bisa ke NPWP, Pak. NPWP, Masya Allah, wah. kayak saya Ngoprek lah ya, ya ngoprek akhirnya terus. dioprek mau nggak Bener-bener mau. go virtual, Nah, menjelajahi dunia itulah virtual. salah satu tujuannya Oke oke. dan Heeh, manfaatnya luar heeh. biasa banget Iya setelah ikut di virtual ini. iya iya. Jadi apa ya, mungkin dengan kata lain, ruh yang coba dibangun di komunitas UMKM Virtual Lambar ini sebenarnya ruhnya lebih ke pemberdayaan dan edukasi ya, Mbak, ya. Betul, heeh. Karena kita kan tidak menawarkan misalnya apa, ngasih modal, kemudian ngasih Heeh. modal modal itu kan hardware yang apa ya, kalau software-nya alias si pelakunya nggak siap kan mungkin dikasih modal berapa pun itu tidak akan Iya, membantu banyak benar gitu kan. benar. Jadi kita lebih konsen ke edukasi dan sebagainya. Nah terus, eee ini, ya kita gantian sharing aja ya, gantian Mhm. sharing. Saya sebenarnya di komunitas UMKM virtual itu banyak dapat semacam bonus dan kejutan, yang antara lain sebenarnya yang kita lakukan itu utamanya hanya memberi teman-teman kita UMKM semacam semangat dan Mhm, harga diri bahwa mereka itu adalah fondasi ekonomi bangsa. betul. Dan itu kelihatannya ngaruh. Menurut Mbak Ndari sendiri gimana dengan memberi memberi mereka wawasan harga diri Anda tuh Ngaruh banget ngaruh banget gitu ya? ngaruh Heeh banget. heeh. Nggak hanya Mhm. sekedar, apa ya, materi ya, Iya yang iya pasti iya. bukan hanya sekedar materi, karena Mhm. kalau mau ngomongin materi itu adalah buat saya itu fana lah ya, Iya iya untuk ngomongin materi. iya. Tapi banyak hal positif yang Mhm. harus kita bangun di situ gitu Iya. kan. Pertama, kita pasti akan nambah relasi yang luar Oh iya biasa iya gitu iya. kan, dari segala arah lah Mhm pastinya. mhm mhm. Dari banyak penjuru gitu Mhm kan mhm. dan, tidak hanya itu-itu aja Mhm gitu kan, tidak mhm. hanya berkutik di Lampung Barat aja gitu kan, kita bisa kok Iya keluar iya. gitu Mhm kan mhm. dan produk kita Mhm. nggak kalah saing Nggak dengan salah produk-produk saing, yang di iya. luar Mungkin sana kita ini gitu. kadang-kadang ngerasanya inferior, ngerasa minder, Nah, nggak udah percaya diri dan insecure oh, iya duluan iya iya. gitu kan, padahal enggak Heeh heeh. banget Iya iya gitu kan. iya. Dan Heeh, itu ada satu poin penting teman-teman. Jadi kita ini walaupun katakanlah tinggal di tengah rimba, di wilayah mhm, konservasi perkebunan, tapi sebenarnya secara apa ya, secara mentalitas, kualitas kita nggak perlu minder dengan teman-teman lain yang mhm, tinggal di daerah perkotaan. Kalau bener, kita punya motivasi yang baik, kita bisa kok maju setara dengan mereka. mhm, Dan ini nyambung nyambung dengan hal itu ada yang menarik ini Mbak dari sebenarnya kalau secara teknis, hal yang ditawarkan di komunitas virtual itu kan simpel sih sebenarnya Mbak, gimana iya gimana cara pakai platform Google, iya, gimana cara heeh, memaksimalkan mhm, Facebook, gimana cara mhm, memaksimalkan Instagram itu untuk memunculkan produk-produk yang mereka baik barang maupun jasa yang mereka tawarkan.
itu kan simpel gitu. mhm, Tapi, yang mengesankan adalah ketika gerakan kerelawan ini katakanlah pernah Mbak dari presentasikan di provinsi, itu masih menjadi sesuatu yang excited dan unik kah gitu kan? iya, Iya. pasti. Uniknya di mana kira-kira? Padahal kan Uniknya simpel gitu, idenya itu simpel. simpel banget, Heeh uniknya gini, heeh kita ini di daerah heeh. jauh dari kota ya, Iya kita di pedalaman yang iya, kadang sinyal mhm. aja naik turun gitu Iya kan, iya. sesuai dengan jalannya Oh lah ya, ya, naik turun berkelok-kelok gitu berkelok, kan. sinyalnya juga Heeh, berkelok. nah kayak gitu. Tapi Heeh, mereka yang maaf ngomong yang ada di provinsi, di yang daerah seharusnya punya segalanya ya, punya yang punya segala. fasilitas Heeh, luar mhm biasa, mhm SDM yang mhm luar biasa, mhm mereka aja bertanya, mhm "Gimana mhm bikinnya?" mhm Gitu loh. mhm mhm Saya aja kaget mhm dan, ketika saya memperkenalkan Go Virtual ini, wah luar biasa ya Lampung iya Barat iya, ini, mhm maksudnya, SDM-nya maju pesat, mhm maksudnya ada loh yang mhm. memikirkan hal seperti ini Iya gitu iya, kan. di tengah-tengah rimba Nah, di tengah belantara ini. rimba, di tengah Covid lagi kan Iya justru, iya, saya ngerasa, heeh, kalau orang bilang ketika Covid-19 ini omsetnya menurun, justru saya meningkat yang luar iya, biasa. karena mungkin ada the power of kepepet itu, kepepet Iya, karena iya kita bisa jadi the power of kepepet cari mau akal nah, gimana, cari itu dengan akal go virtual itu ya, betul, go virtual. betul, Pak. Iya iya. Karena sebenarnya, apa yang kita lakukan kan selaras juga dengan semangat yang didorong baik oleh pemerintah maupun apa, NGO dari pusat Mhm. untuk UMKM itu kalau mau naik kelas ya kalau istilah di sana go digital atau Iya, go benar, go go online dan digital, sebagainya, heeh, kita kebetulan milihnya go virtual lah, mhm, go virtual. Itu adalah semangat yang selaras dengan apa yang kita lakukan sekarang mhm, gitu kan. Jadi, eee menurut Mbak dari selain hal-hal teknis, nilai-nilai apa aja sih sebenarnya yang membuat komunitas ini jadi punya impact positif terhadap anggotanya gitu? Ya selain selain hal teknisnya, kalau teknis kan ya gimana cara bikin Google, oh gimana iya. mungkin ada gotong royong, kebersamaan. Iya, Heeh itu udah kerasa heeh banget. Jadi, kalau saya pribadi sih heeh, ngerasain banget ya, gotong royong, kita mhm ngurusin hal-hal, mhm, yang untuk, ya meskipun itu intinya untuk pribadi, tapi iya, kita bisa ngerjain bareng mhm gitu, kita mhm mhm, saling tolong-menolong, "Oh mhm iya, ya udah deh saya yang bantuin, kamu mhm mau mhm, bikin apa mhm sini aku bantuin." mhm mhm, "Bu, bisa nggak bantuin saya? Saya lagi ada orderan nih sekian ratus box," gitu mhm kan. mhm. Itu sebenarnya ya itu loh yang kita Iya rasain, iya bukan iya, materinya, iya tapi, iya, jiwa sosial kita itu akan terbangun dengan sendirinya mhm gitu mhm, loh. mhm, Eee, karena kalau buat saya kalau mau ngerasain mau sampai kapan sih materi itu, oh sampai di iya mana iya, gitu loh. Kalau bukan, saya pribadi dan teman-teman juga akhirnya banyak kok iya yang iya, seperti mhm. itu gitu kan. Relawan-relawan itu, bermunculan dengan Mmm. sendiri dan Gedung Surian ini luar biasa loh, Pak. Oh iya. Punggawanya banyak Oh iya, banget. sampai bingung kita, ini leader-nya yang Iya, mana ini saya ini sebenarnya sampai Gedung Surian. punya beberapa punggawa Oh iya, ini kayaknya di Gedung bahkan Surian. bahkan pengawal ya? Nah, punya pengawal pribadi ini. Iya iya. Mhm. Jadi kan ada semacam proses kolaborasi yang tadinya mungkin nggak terjalin dengan semasif itu gitu. Misalnya Iya. misalnya, jual jual sayuran organik tapi Nah, sekaligus promosikan mhm, madu, jual madu tapi sekaligus promosikan sale dan iya seterusnya bener, gitu. Pak. Sebelumnya itu belum belum terjadi? Belum, Belum? Heeh tapi setelah gabung di Go heeh, Virtual mhm, ini saya ngerasain banget heeh, kayak, mmm, jualan bakso, mhm, tapi posting madu mhm mhm. kan, jualan madu, posting skincare Iya iya, gitu kan, jualan sayuran organik mhm, gitu kan, posting ayam bekakak iya, gitu kan. Jadi kita ini heeh ngerasain banget, heeh. apa, simbiosis Iya mutualismenya iya, itu dan tadi ya. rasanya nggak ada yang dirugikan di situ, nggak ada kan? Nggak Iya, ada nggak ada. sama Iya, sekali, nggak ada dan, alhamdulillah mhm. reseller saya banyak Oh, sekarang, tambah nambah, reseller. resellernya udah dari Karena mungkin mana-mana. berasal dari pebisnis yang komoditasnya lain, tapi ikut ini gitu, Iya, ikut jadi reseller heeh, dari madu ini. mhm, Heeh heeh heeh. Ini ini ada satu satu pernah saya baca caption atau quotes yang menarik dari Mbak Dari itu yang mengatakan bahwa kalau kalau kita kalau sudah gimana Mbak, kalau sudah nyaman, kalau kita ingin ingin tumbuh heeh, kita harus siap untuk tidak nyaman. heeh heeh, Tapi kalau kita, mmm, sudah nyaman ya jangan mhm. berharap kita akan tumbuh. Oh gitu ya, Heeh, heeh heeh. Jadi sebenarnya tumbuh itu selalu pasti masuki zona tidak nyaman yang pasti, baru ya Pak, gitu, heeh, dengan meninggalkan zona nyaman yang kesibukan ya, lama, heeh, dengan kita mmm, ingin tumbuh, mhm ingin belajar banyak,
ingin relasi kita banyak, akhirnya memunculkan omset kita pasti banyak. Mhm, Nah, itu kita ngerasain ada kok ketidaknyamanannya, mhm, ada kok fase mhm, ketidaknyamanannya gitu mhm, kan. mhm. Pasti kita jauh lebih sibuk, Iya kita iya kan. pasti, lebih, dengan keluarga mungkin agak Iya berkurang iya iya. quality Mhm mhm time-nya gitu mhm. kan. Atau saya harus warawiri ke sana ke Iya sini iya nih, iya. nganterin Iya produk ke beberapa iya, reseller tapi gitu kan. kebetulan karena suplemennya madu tetap Ah, ini ya. iya, tetep fit lah kalau udah suplemennya madu. Oke. Heeh, itu, Pak. Jadi, ya sempat Iya. ngerasa, "Aduh capek juga ya," Begini gitu. amat hidup gue Mhm, gitu ya sempat itu. tapi dengan berjalannya waktu Heeh ya alhamdulillah udah terbiasa ya heeh heeh enak-enak heeh. aja Oh gitu kan, mhm. oh iya. Oh ya sejauh ini Mbak, mungkin ada yang lupa sebagai seorang pebisnis mungkin, eee, dari dimulain bisnis ini sampai sekarang jangkauan pasarnya udah kemana aja nih Mbak, dari jangkauan pasar Eee, untuk madunya ini? Selain yang udah kalau madunya iya ya, iya. bukan sayanya Oh ini. iya iya madunya. Iya, Heeh kalau madunya heeh. udah kemana mana. OTW ke Udah mana-mana lah OTW ke pokoknya. mana-mana, gasken lah pokoknya bahasanya gitu, Oke. mhm. Mmm, kalau Lampung Barat pasti. Heeh, iya pasti. Lampung Barat, Mhm beberapa kecamatan mhm itu iya. mhm Kabupaten, Bandar Lampung mhm iya. mhm mhm. Eee, untuk keluar provinsi itu kita sudah di Cilegon, Oh jauh. Bekasi, Mhm mhm Jakarta, mhm. Lombok, Nusa Tenggara Barat, Oh sudah sampai ke iya, Lombok, masya Allah. Malang, Heeh. untuk Pulau Jawa sudahlah ya, Iya iya. anggaplah Pulau Jawa sudah, Mhm Sumatera itu udah mhm sampai Palembang, mhm Riau mhm sudah. mhm Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa MOU mhm segera, mhm. kita nemuin Lee Min Ho deh ke Korea. Wow, Lee Min Ho Heeh, bintang Song Korea. Joong Ki lah saya kalau enggak. Itu gimana gimana ceritanya, Mbak? Dari mana dapat sambungannya gitu? Aduh, Ada Masya arah mau Allah lah ketemu luar ke sana? biasa Heeh ketika, heeh. Allah sudah ridho ya, Iya itulah, iya. eee, Mhm buat saya itu tuh udah saya tuh kayak hampir mau nangis lah ketika mhm saya dikontak, bahwa ini madu, mau dikirim ke Korea mhm gitu kan, mhm. Yang mau pihak yang mau ngirimnya itu dari dari pihak Bogor. Bogor, Heeh. reseller ya? Salah satu reseller atau? Dia awalnya pengkonsumsi juga, Oh, heeh, pengonsumsi, tapi heeh. dia punya, Mhm. relasi Iya untuk di iya. sana gitu dan dalam kuota cukup lumayan besar, Pak. Oh gitu, heeh. Untuk ke Korea aja saya harus nyiapin, 1 kintal, Oh 100 gitu. kilo. Per itu Itu satu bisa order satu kali order per atau 2 minggu sekali. Masya Jadi Allah. saya, masih gini ya, Mhm. masih, alhamdulillah pasti ya, Pak, ya, Iya. alhamdulillah pasti tapi, saya juga harus menghubungin, yang biasa nganter madu gitu kan. Mhm mhm. Dan saya bukannya nggak mau sih Mhm. nerima madu dari daerah lain Oke, atau, heeh. dari kecamatan lain, saya Mhm. mau, Mhm. tapi saya dengan syarat gini, saya tetap gunain, ketentuan saya, Oh iya, ketentuan tetap berlaku lah ya. uji kualitas tadi Heeh, mungkin uji ya, uji kualitas kualitas. itu tadi, kalau siap saya Mhm. uji kualitasnya ya Mhm. saya ambil gitu Mhm kan. mhm. Tapi rata-rata mereka udah hanya Mhm. sampai di situ Oh iya, komunikasinya gitu. nggak siap Heeh, oh iya, iya, nggak ada follow up iya atau gitu, mhm, lanjutan kesepakatan dan sebagainya. mhm. Itu luar biasa. Jadi boleh dibilang dalam 5 sampai 6 bulan terakhir ini sebenarnya Mbak Dari mengalami titik balik hidup yang luar Masya biasa. Allah Dan banget. dan menurut saya itu Mbak Dari nggak sendirian. Saya kadang-kadang banyak dengar testimoni nggak sengaja ya kurang lebih begini gitu. Jadi Heeh, bener, kadang-kadang bagi saya Masya Allah, alhamdulillah apa yang kita bangun itu melampaui ekspektasi lah gitu. mhm, Melampaui ekspektasi yang kita kita harapkan semula. Nah gini Mbak, dari sebagai seorang bisnis tentu kan ada orientasi, untuk keuntungan finansial dan sebagainya itu pastilah ya. Tapi di luar itu, adakah nilai-nilai apa sih kayak semacam motivasi lain yang mendorong Mbak Dari untuk tetap eksis di komunitas sekaligus eksis menjalankan bisnis ini? motivasi saya, Mhm, yang di luar finansial, kalau finansial kan sudah oh tadi ya, kan heeh. udah omsetnya meningkat dan sebagainya. Enggak sih Oh, Pak, heeh, yang jelas buat harapan saya ya mhm, untuk harapan, komunitas ini nih, mhm, eee, saya berharap semua yang ada di anggota itu mhm. ayolah bergandengan tangan Mhm gitu kan. mhm mhm Kita saling, mhm bergandengan tangan, mhm. eee, memajukan Lampung Barat, Memajukan Lampung Barat. eee, yang itu tadi tidak hanya sekedar finansial ya Oke. atau ekonominya, tapi sumber daya manusianya. Iya, lebih ke Iya, peningkatan SDM gitu heeh, ya. peningkatan SDM-nya, attitude-nya, Pasti attitude. eee,
jiwa Jiwa sosialnya yang sosial, pasti, heeh. Pak, yang Dan saya jiwa harus kerelawanan ya, nah, karena kita semua tanpa kerelawanan ini tidak bener, ya kan, mhm. tiap mau pertemuan kita pasti bisik-bisik dulu nih, "Entar dari mana nih?" Dari mana nih? Tapi ternyata Kamu punya berapa? Gitu kan. tapi qadarullah dengan ya dengan uang yang tidak seberapa, tapi mungkin karena jiwa-jiwa berhati Iya, tulus yang membantu, itu membawa dampak yang terus terang rasanya melampaui ekspektasi kita semua sih sebenarnya. benar. Saya tidak mengira bahwa dalam sekian bulan itu akan terjadi seperti itu gitu. Jadi itu tadi Mbak Dari sudah menyampaikan harapan kepada, seluruh komunitas maupun mungkin, ya seluruh sahabat-sahabat kita di Mhm, Lampung Barat khususnya gitu untuk bersama-sama memajukan, ya berbagai segi kehidupan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lah, salah satunya kan melalui gerakan kerelawanan ini. Nah itu baik teman-teman semua, itu tadi bincang-bincang dengan inspirator kita hari ini Mbak Kuswandari dari Trimulyo Gedung Suryan Friendshop ya. iya, Mungkin boleh diangkat sebentar Friendshop, Friendshop, madu, Friendshop, heeh, lebih terkenalnya Ibu Madu. iya. Bincang-bincang kita dengan Ibu Madu. Jadi terima kasih Mbak Dari sudah berkenan Sama-sama, hadir pada Pak, hari ini untuk heeh. menularkan. Mudah-mudahan, impact-nya bisa kita lipat gandakan dengan Mbak Dari dan nanti teman-teman yang lain juga nyusul di sini. Inspirator kita di Kopi Robusta, klub obrolan penuh inspirasi, ramein obrolan buat kita semua. Jadi channel ini kita usahakan untuk membangun narasi-narasi positif yang membangun dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di sesi Kopi Robusta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.